Terletak di sudut timur laut Provinsi Jiangxi di Tiongkok Timur, Kabupaten Huiyuan bersebelahan dengan Jingdezhen di barat, Guizhou di timur, Gunung Kuning di utara, dan Gunung Sanqing di selatan. Huiyuan adalah daerah pegunungan dengan 83% tanahnya berupa gunung serta bukit. Kawasan ini memiliki sekitar 50 desa tua yang didirikan selama dinasti Tang. Perbukitan bergelombang turun dari bagian barat timur laut yang lebih tinggi ke barat daya yang lebih rendah. Rasanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Huiyuan adalah tempat terindah di Jiangxi. Bangunan kuno dinasti Ming dan Qing ada di seluruh pedesaan, dan pemandangan pedesaannya pun sangat indah, dihiasi lautan bunga repsid pada bulan Maret. Tempat ini menjadi rumah bagi beberapa arsitektur kuno yang terpelihara dengan baik. Masing-masing struktur kuno itu memiliki penampilan dan struktur yang sangat unik, yang berdiri di antara pegunungan hijau, sungai jernih, serta jalan-jalan setapak yang saling silang di antara ladang-ladang. Kereta gantung setinggi 300 meter menghadirkan pengalaman melihat pemandangan dan bunga yang berbeda bagi wisatawan. Bangunan bergaya Hui dinasti Ming dan Qing yang dibangun dengan sejalan dengan medan dan didistribusikan dalam bentuk lereng berundak yang kuno dan elegan. Salah satu desa di Huiyuan adalah Desa Likeng yang membentuk sekelompok rumah di sepanjang sungai kecil. Sungai ini memiliki lebar 2 hingga 3 meter yang membentang di berbagai titik dan dihubungkan dengan jembatan kecil. Sungai ini mengalir melalui desa yang dipenuhi 260 rumah petani, bersama dengan bangunan kuno berdinding merah muda dan ubin hitam, dengan orang-orang yang masih melakukan kegiatan tradisional. Wisatawan dapat mencapai Huiyuan dengan mudah menggunakan kereta api berkecepatan tinggi. Kereta api berkecepatan tinggi rute Beijing-Fuzhou dengan perhentian di Huiyuan dianggap sebagai rute kereta api berkecepatan tinggi terindah di Tiongkok. Telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, Kabupaten Huiyuan pertama kali didirikan pada zaman dinasti Tang, tahun 618 sampai 907. Ini adalah bagian penting dari budaya Huizhou kuno, dengan serangkaian desa kuno yang mempertahankan tempat tinggal khas Huizhou, rumah besar bersejarah, aula leluhur, dan jembatan galeri antik. Banyak cendekiawan dan orang-orang berbakat yang ada dalam sejarah meninggalkan tempat ini dengan warisan budaya yang sangat mendalam. Pemandangan yang menakjubkan dari lautan bunga repsid yang sangat luas di musim semi membuat Huiyuan mendapatkan reputasi sebagai pedesaan terindah di China. Setiap bulan Maret, banyak turis berkunjung ke kota kecil itu, hanya untuk melihat keindahan yang harmonis seperti lukisan tradisional Tiongkok. Dengan bukit dan lembah hijau, gua kars, aliran air jernih, teras kanola, dan rumah-rumah kuno nan indah. Bersepeda adalah pilihan yang baik untuk menjelajah jauh ke desa-desa di Huiyuan. Sementara, di beberapa daerah terpencil dengan jalan bergelombang, wisatawan bisa mencoba untuk berjalan kaki, sambil menghirup udara segar, dan hiking adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk lebih dekat dengan alam di tempat ini. Dengan iklim lembab muson subtropis, Huiyuan memiliki 4 musim yang berbeda. Suhu rata-rata tahunan di sini kira-kira 16,8 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi bisa mencapai 35 derajat Celcius. Selama bulan terpanas yaitu bulan Juli. Curah hujan tahunan rata-rata 1962 mm dengan musim hujan dari April hingga Juni. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah dari Maret hingga April, saat bunga repsid sedang mekar penuh. Agustus hingga Oktober adalah waktu yang tepat untuk melihat pemandangan unik, yaitu tanaman kering di musim gugur. Sedangkan November dan Desember adalah bulan yang tepat untuk menikmati daun maple yang berapi-api. Makanan lokal yang terkenal di sini adalah ikan mas merah kukus, pasta tahu, pasta labu, daging atau sayuran kukus dengan tepung beras, ikan acar dalam anggur, pangsit hijau atau kintuan, dan kue nasi kukus. Ada pula anggur osmanthus lokal, anggur beras, dan teh hijau. Selain pemandangan alam, pengunjung dapat lebih mengenal budaya lokal melalui berbagai macam kegiatan khusus dan pertunjukan rakyat. Seseorang dapat bergabung dengan penduduk desa untuk memetik daun teh, menonton opera Huizhou, atau menikmati tarian Nuo yang dimaksudkan untuk mengusir setan dan berdoa memohon berkah. Ada juga parade Lentera Naga pada festival Lentera.
Upacara pemujaan pagoda bertumpuk pada pertengahan musim gugur, dan festival pariwisata setiap bulan November. Ikan mas merah, teh hijau, batu tinta ekor naga hitam, dan pir salju Jingwan putih adalah 4 produk khas Wuyuan. Ukiran kayu yang indah dan payung kertas yang diminyaki adalah souvenir terbaik dari tempat ini. Dulunya Wuyuan adalah kabupaten dengan desa-desa kecil yang cukup sulit untuk dijangkau. Tetapi hari ini, setelah sekitar 20 tahun pembangunan, Wuyuan menjadi kawasan yang dikenal luas oleh dunia. Data statistik menunjukkan pada tahun 2019, Wuyuan didatangi 24,63 juta wisatawan dan meraup pendapatan sebesar 24,43 miliar yuan. Hingga saat ini, jumlah wisatawan langsung di Wuyuan telah melebihi 80.000 dan meraup pendapatan tahunan per kapita melebihi 30.000 yuan. Pedesaan-pedesaan ini menjadi semacam pusat ekologi dan budaya di mana bangunan-bangunan kuno, kuil bersejarah, air sungai yang mengalir dengan jernih, pohon-pohon, dan pemandangan pedesaan semuanya menyatu dalam harmoni yang menakjubkan. Inilah Wuyuan, desa bagai lukisan kuno Cina yang menjadi nyata.